Baik, terima kasih Pak Kadek Siro. Saya selaku pembicara ketiga dan yang terakhir akan memberikan materi. Mungkin slide-nya bisa di-share dulu untuk gaya hidup sehat untuk generasi milenial dengan herbal. Next. Kesehatan adalah aspek yang paling fundamental bagi manusia ataupun individu. Tanpa kesehatan yang baik, kita manusia tidak akan bisa fokus untuk bekerja, kemudian untuk beraktivitas fisik, serta berinteraksi sosial dengan sesama. Badan Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan bahwa sehat adalah suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Next. Dari ketiga aspek tersebut, kita harus lihat secara holistik, mulai dari sehat fisik, yaitulah tubuh yang bugar dan sehat dan tidak lemah, serta tidak mengalami penyakit atau cacat. Kemudian sehat mental adalah memiliki pikiran yang sehat, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan menyadari kemampuan diri sendiri. Untuk sehat sosial itu adalah kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial. Next. Untuk gaya hidup sehat adalah suatu pola perilaku atau kebiasaan individu dalam menjalani kehidupan yang dapat menurunkan risiko sakit parah atau meninggal dini, meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Next. Serta dapat membantu individu tersebut menikmati lebih banyak aspek kehidupan yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dahulu, kita berfokus pada penyakit infeksi. Namun pada saat ini tren pun berubah. Penyakit tidak menular atau penyakit kronis semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah penyakit kardiovaskular, jantung, diabetes, kencing manis, kanker, serta neurodegeneratif. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi sudah menjadi beban dari kesehatan global. WHO sendiri merilis data bahwa penyakit kronis menyebabkan 71% kematian dari global. Hal ini juga membuat kerugian ekonomi karena dengan individu yang sudah memiliki penyakit kronis, mereka tidak akan bisa bekerja, sedangkan kos untuk terapinya juga akan tinggi. Kerugian yang diperkirakan hingga mencapai 4,47 triliun dimulai dari tahun 2012 hingga 2030. Next. Adapun faktor risiko utama dari penyakit kronis atau tidak menular tersebut akibat dari obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta merokok. Nah, kita bisa lihat potensi dari obat herbal tersebut untuk menjadi alternatif sebagai preventif dan juga terapi adjuvan atau komplementer. Karena obat herbal atau tanaman herbal tersebut mengandung beberapa senyawa bioaktif dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, serta imunomodulator. Next. Berapa contoh penyakit kronis, salah satunya adalah penyakit jantung atau pembuluh darah, ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan biasanya ini disebabkan penyebab utamanya itu karena hipertensi atau tensi tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian dibiarkan sehingga muncul berlarut-larut menimbulkan komplikasi seperti gagal jantung dan jantung koroner. Next. Yang terbanyak lagi ada yang kedua ada diabetes mellitus atau kencing manis, terutama yang DM tipe 2, karena berkaitan dengan gaya hidup, yaitu pola makan yang tinggi gula, lemak, serta kurangnya aktivitas. Diabetes ini apabila tidak ditangani akan menyebabkan komplikasi seperti gangguan ginjal, mata, dan jantung. Next. Kemudian ada penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Ini disebabkan oleh kebiasaan merokok dan polusi udara yang tidak polusi udara. Jadi kandungan udara yang sudah tidak bagus menyebabkan bronkitis kronik juga akan terjadi. Next. Untuk kanker ada beberapa macam kanker yang diderita di Indonesia. Kebanyakan adalah terdapat kanker payudara, leher rahim, paru-paru, kanker hati, serta kanker usus besar atau kolorektal. Kemudian ada stroke akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Ini sering terkait dengan hipertensi dan gaya hidup yang tidak sehat. Next. Untuk penyakit gagal ginjal kronis pun
sumbernya akibat dari diabetes dan hipertensi. Dan dewasa ini juga penderitanya lebih mengarah ke usia muda karena minum minuman yang terlalu manis dan itu menjadi suatu kebiasaan atau habit dan akhirnya pada pasien harus memerlukan cuci darah atau hemodialisis. Kemudian ada penyakit sendi dan tulang seperti osteoartritis atau radang sendi degeneratif dan osteoporosis atau tulang yang rapuh. Next. Untuk obesitas juga menyumbang berbagai macam komplikasi penyakit kronis. Faktor risikonya itu akan menyebabkan seperti jantung, diabetes, dan kanker. Jadi jadi adapun seorang yang misalkan terlihat kurus namun lingkar perutnya untuk laki-laki lebih dari 90 dan untuk perempuan yang lebih dari 80 itu termasuk obesitas sentral. Jadi walaupun terlihat kurus tapi obesitas sentral tersebut bisa menimbulkan berbagai macam sel radang dalam tubuh atau proinflamasi yang memicu dari penyakit kronis yang saya sebutkan tadi. Faktor risikonya berupa diet yang tidak sehat, konsumsi gula, garam, dan lemak yang tinggi, rendahnya konsumsi buah dan sayur, merokok, serta alkohol. Next. Jadi saya akan memberikan pencegahan untuk mencegah dari penyakit kronis tersebut sendiri. Jadi penyakit kronis penyebabnya bukan umur ya yang utama, tapi hilangnya massa otot. Setelah manusia mencapai umur 30 tahun lebih, maka penyusutan massa otot akan terjadi. Hal ini sebenarnya bisa dicegah atau istilah medisnya itu sarkopenia, ada penurunan massa otot dan kekuatan otot karena kurangnya gerak dan asupan protein yang kurang. Akibat otot yang berkurang, massa otot yang berkurang, metabolisme tubuh itu sendiri menurun. Jadi muncul berbagai macam penyakit kronis. Next. Massa otot yang baik bisa membantu kita dalam mengendalikan gula darah dan metabolisme, kurangi risiko jatuh dan cedera, dan tingkatkan daya tahan tubuh dan energi harian. Kalau massa otot hilang, maka individu atau manusia itu akan cepat lelah, gampang jatuh, dan risiko diabetes dan penyakit kronis akan meningkat. Berikut cara-cara untuk menghambat dari sarkopenia tersebut atau pengurangan massa otot dengan melakukan aktivitas fisik teratur. Bisa dengan latihan weight training atau resistance training, aerobik, serta latihan keseimbangan dan fleksibilitas. Untuk weight training, angkat beban, bisa ke gym dengan melakukan angkat beban, kemudian bisa juga dilakukan dengan karet resistensi ataupun push up. Sedangkan untuk aerobik itu bisa dengan jalan cepat, bersepeda, berenang, lari atau jogging. Serta untuk keseimbangan dan fleksibilitas, kita bisa melakukan yoga, tai chi, serta peregangan. Ini bisa disesuaikan dengan hobi atau minat dari setiap individu. Next. Untuk frekuensi idealnya adalah 2-3 kali per minggu untuk latihan beban dan 150 menit per minggu untuk latihan aerobik dengan intensitas yang sedang. Next. Asupan protein yang cukup juga berperan penting dalam pembentukan sintesis otot atau memperbaiki jaringan otot. Umumnya 1-1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari adalah dosis yang cukup untuk pertumbuhan massa otot. Sumber protein yang baik itu bisa kita dapatkan dari daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, yogurt, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Next. Cukupi juga asupan untuk vitamin D karena dengan vitamin D membantu penyerapan kalsium serta kesehatan otot. Bisa kita dapatkan dari paparan sinar matahari pagi 15-30 menit per hari serta konsumsi ikan yang berlemak seperti salmon, sarden, telur, dan apabila bantuan suplemen bisa kita gunakan bila kadar vitamin D kita dalam tubuh rendah. Next. Dikonsumsi juga untuk nutrisi seimbang sebagai penambah dari vitamin D tersebut dengan omega 3, antioksidan, dan kalsium serta magnesium. Omega 3 kita bisa dapatkan dari ikan laut, biji chia untuk membantu sintesis otot, sedangkan antioksidan bisa didapatkan dari buah dan sayur untuk mengurangi peradangan pada otot. Kalsium dan magnesium juga penting untuk kontraksi otot. Next. Jadi untuk rekomendasi dan kebijakan serta intervensi,
kita bisa memberikan edukasi dengan lebih dini di gizi di sekolah, mungkin kepada murid-murid atau komunitas, dan regulasi label makanan yang lebih ketat untuk makanan yang mengandung kalori tinggi serta glukosa yang tinggi, gula yang tinggi. Batasi iklan makanan yang tidak sehat untuk anak-anak, serta tingkatkan akses ke makanan sehat. Karena komposisi dari masyarakat kita masih banyak mengkonsumsi karbohidrat dibandingkan protein. Jadi kita bisa lebih dini untuk memberikan edukasi di sekolah-sekolah bahwa protein dan sayur juga penting. Jangan terfokus pada karbohidrat saja. Next. Untuk herbal tersebut, kita bisa melihat adanya change atau peluang sebagai preventif atau terapi komplementer untuk mengobati suatu penyakit. Dan ini sudah digunakan sejak peradaban kuno di Mesir, Cina, India, serta Yunani. Contohnya ada opium untuk mengurangi nyeri, kunyit dan ginseng sebagai anti radang atau inflamasi, dan Badan Kesehatan Dunia WHO juga mengakui bahwa ini suatu pengobatan yang esensial. Next. Untuk protein herbal pada penyakit kronik atau tidak menular seperti jantung atau kardiovaskuler, itu ada contohnya, ada bawang putih, kemudian buah hawthorn dan daun zaitun. Bawang putih sudah terbukti dari random clinical trial atau jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah melakukan uji coba memberikan efek yang signifikan dalam menurunkan tekanan darah serta kolesterol. Untuk hawthorn juga meningkatkan aliran darah ke koroner dan aktivitas antioksidan pun menjadi meningkat. Sedangkan daun zaitun mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Next. Untuk kencing manis atau diabetes, itu bisa menggunakan pare dan kunyit, di mana pare tersebut memiliki potensi untuk menurunkan glukosa darah, sedangkan kunyit meningkatkan sensitivitas insulin. Next. Untuk terapi kanker, biasanya ada beberapa pasien yang sudah mengalami kemoterapi, efeknya tersebut sangat membuat pasien itu mual, kemudian tidak ada nafsu makan, serta tidak ada energi ya. Jadi berapa herbal itu bisa kita gunakan untuk mengurangi efek side dari kemo tersebut dengan kunyit, yaitu mencegah pertumbuhan sel kanker dan induksi apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Kemudian teh hijau untuk menghambat pertumbuhan sel kanker payudara, prostat dan paru, serta jahe yang mengurangi efek samping kemoterapi tersebut seperti efek mual dan muntahnya. Next. Untuk penyakit lain seperti radang sendi, bisa menggunakan jahe sebagai antiinflamasi dan meredakan nyeri. Kemudian untuk Alzheimer, itu bisa kita manfaatkan ginkgo biloba untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Dan untuk sindrom metabolik sendiri, kita bisa memanfaatkan kayu manis untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jahe dan temulawak juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung antiinflamasi, sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang merupakan antioksidan dan anti radang, baik untuk kulit dan kesehatan secara umum. Next. Jadi kencur juga umumnya bisa diolah menjadi jamu dan dapat membantu masalah pencernaan. Rosella atau kelopaknya bisa kaya akan vitamin A, C, asam amino, dan dapat diseduh seperti teh. Ginkgo biloba sudah tadi disebutkan untuk membantu meningkatkan fungsi otak dan memori. Next. Bukti klinis yang sudah ada seperti kunyit dan bitter melon menunjukkan hasil yang bagus atau signifikan untuk menurunkan gula darah serta peradangan. Untuk bawang putih bisa membuktikan penurunan tekanan darah, sedangkan teh hijau dan ginkgo biloba dapat mendukung fungsi kognitif serta anti kanker. Next. Di sini saya memberikan home remedies atau ramuan-ramuan simpel yang bisa rekan-rekan aplikasikan di rumah dengan bahan-bahan yang mudah kita temui. Salah satunya jahe untuk masuk angin, mual, batuk, dan perut kembung, atau pegal-pegal.
Bisa dengan direbus dengan mengambil 2-3 ruas jahe segar, dicuci bersih, rebus dengan 2 gelas air selama 10 hingga 15 menit hingga tersisa airnya separuh, kemudian disaring, minum hangat dan bisa ditambah madu atau perasan lemon. Next. Untuk kunyit itu kita bisa lihat efeknya untuk emah ringan, nyeri haid, radang ringan. Jadi bisa diaplikasikan juga dengan cara merebusnya dengan mengiris 1-2 ruas kunyit segar, rebus dengan 2 gelas air selama 10 menit, disaring kemudian minum hangat bisa 1-2 kali sehari dan boleh ditambah madu agar tidak terlalu pahit. Untuk temulawak itu bisa menambah nafsu makan, menjaga fungsi hati serta memperbaiki pencernaan. Dengan memotong 1 ruas temulawak, kemudian dicuci bersih, rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa sekitar 1,5 gelasnya, diminum bisa 1 gelas per hari. Bisa juga ditambahkan dengan madu. Next. Untuk sambiloto itu bisa kita gunakan untuk mengatasi flu, demam, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dengan cara soto yang kering atau segar, direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, dan minum setengah gelas pada pagi dan sore harinya. Next. Untuk daun jambu biji itu bisa mengatasi diare ringan. Dengan cara merebusnya, ambil 5-7 lembar daun muda, kemudian cuci bersih, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, dan minum 2 kali sehari sampai diarenya berhenti. Untuk serai atau sereh, kita bisa fungsikan sebagai sakit kepala ringan, pegal, flu, dengan cara menggeprek 1-2 batang serai segar, kemudian rebus dengan 2 gelas air selama 10-15 menit, minum hangat bisa ditambahkan dengan madu dan jahe. Untuk daun sirih itu berfungsi mengobati sariawan, bau badan, keputihan, serta luka yang ringan. Bisa direbus dengan mengambil 5 lembar daun sirih dengan 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas dan gunakan untuk berkumur, mencuci luka, atau untuk dicebok. Next. Lidah buaya juga bisa berperan penting dalam luka bakar ringan, panas dalam, serta menjaga kulit atau kelembaban kulit. Cara penggunaannya bisa dengan ambil daging lidah buaya, bagian yang bening, kemudian bersihkan lendirnya. Kalau untuk diminum bisa di blender dagingnya dengan madu dan air matang. Apabila ada luka bisa dioleskan langsung ke kulit atau luka yang terbakar ringan. Untuk daun pepaya kita bisa manfaatkan apabila rekan-rekan memiliki nafsu makan yang berkurang dan membantu pemulihan dalam demam berdarah. Secara tradisionalnya kita bisa mengambil 1 lembar daun pepaya muda, dicuci bersih, dipotong kecil, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, dan bisa diminum 1 kali sehari. Terakhir ada madu, kita bisa memanfaatkan apabila rekan-rekan mengalami batuk, tenggorokan gatal, stamina rendah, dengan cara mengkonsumsi 1 sendok makan madu ke dalam air hangat atau air jahe. Jangan direbus langsung karena bisa mengurangi komposisi dari madu tersebut. Jadi dari kesimpulan materi ini adalah obat herbal itu dapat menawarkan pendekatan alami dan efektif dalam preventif untuk mengatasi penyakit kronis serta potensi yang besar karena melalui mekanisme antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung di dalamnya. Dan ini perlu kolaborasi antara pengobatan tradisional dan modern untuk memanfaatkan efek dari obat herbal tersebut kepada masyarakat. Ini adalah jurnal yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.